Oke, baik, makasih Pak. Di dalam Al-Quran ada pengakuan yang kemudian disampaikan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang intisari daripada ajaran sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kami sebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan begini, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Ini seirama dengan apa yang ada di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Mereka ini Bani Israel. Selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kalau yang kita kenal melalui perantaraan Nabi khatam Nabiyin baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, sosok yang datang kepada Bani Israel, mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan kepada Bani Israel. Itu terekam di dalam Al-Quran. Kemudian, ketika kita melihat apa yang kemudian diuraikan oleh Paulus dan orang-orang yang ada di dalam kisah para rasul yang menjelaskan tentang itu. Di dalam kisah para rasul 18 nomor 13, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ini pengakuan dari orang-orang yang seangkatan dengan Paulus. Kemudian di dalam kisah para rasul 9 nomor 22 diterangkan begini, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Nabi. Lalu kemudian di dalam kisah para rasul 21 nomor 28, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Jadi memang dikatakan bahwa Paulus ini oleh orang-orang Yahudi sebagai penentang Taurat. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Jadi orang-orang Yunani yang menjadi pengikut Paulus itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bagaimana dengan Yesus? Apakah ajarannya bertentangan dengan hukum Taurat? Tidak. Matius 5, ya, di situ sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian Yesus itu sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Di dalam Al-Quran juga terekam demikian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Apa yang dia katakan? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Jadi seirama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan ajaran yang muncul di dalam kitabnya sahabat Kristen. Saya tidak akan berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Belum lagi ketika berbicara mengenai kesaksian Yesus tentang dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Aku adalah utusan Tuhan. Kesaksiannya Yesus ini adalah memiliki tempat yang paling tinggi di antara semua pengajaran Yesus. Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, tidaklah mungkin dia Tuhan itu sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah Paulus ini mengaku sebagai utusan daripada Yesus? Mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutuk, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena inilah kemudian saya katakan bahwa pengajaran baik itu
adanya pada baginda Rasul Muhammad SAW karena menerangkan tentang Yesus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tetapi ajaran yang salah itu atau keliru itu ada pada Paulus karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Pak Martin boleh mengatakan bahwa kami baik, Kristen itu baik, tidak suka perpecahan, tidak suka pertumpahan darah, tidak suka menyakiti orang, tidak suka. Kristen itu baik, Kristen itu benar, Kristen itu Kristen itu lembut dan seterusnya, dan segala sanjungan untuk Kristen. Boleh, sah. Tapi apalah artinya semua itu ketika ternyata yang disembah bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan? Apalah artinya kebaikan-kebaikan itu ketika faktanya membuat Tuhan murka, menyembah Tuhan baru berupa utusan, yaitu Yesus. Sementara Yesus sendiri ketika dia datang mengajarkan agar hidup keberagamaan jauh lebih baik dari ahli Taurat. Artinya jauh lebih sempurna syariatnya daripada ahli Taurat. Dengan demikian akan datang penolong lain yang akan mengajarkan syariat-syariat yang jauh lebih sempurna daripada syariatnya ahli Taurat. Sayangnya Paulus mengajarkan syariat tidak berlaku lagi, yang ada adalah kasihi, dan kasihi. Padahal mengasihi itu adalah inti dari ajaran para nabi terdahulu. Sejak perjanjian lama, ajaran mengasihi itu sudah ada. Bukan hanya pada saat Yesus saja atau setelah Paulus. Demikian sementara Pak, silakan. Iya, jadi memang untuk mengenal Yesus itu tidak mudah. Kenapa Yesus harus datang? Kalau dia hanya sebagai seorang nabi, nggak perlu datang, kan nabinya udah banyak. Nabi banyak. Buat apa dia datang? Tapi kenapa dia datang justru setelah misi nabi-nabi selesai? Ini yang harus dipikirkan. Ini yang dipikirkan. Karena dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bukan seperti nabi-nabi. Nabi-nabi semua itu orang berdosa. Orang lahir dari orang berdosa. Beda dengan Yesus. Yesus itu datang dari sorga. Dia keluar dari Bapa, itu Yohanes 8 ayat 42. Dia keluar dari Bapa. Dia bukan dari keturunan manusia. Gitu loh. Ini yang harus kita tahu bahwa dia adalah suci dan sempurna. Yesus adalah satu-satunya manusia yang suci dan sempurna karena dia keluar dari Bapa itu sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menciptakan segala sesuatu itu adalah dia sendiri. Nah, ini yang tidak dikenal orang. Sehingga orang tersandung melihat Yesus. Kenapa Yesus manusia kok disembah? Padahal justru dialah yang menyatakan Tuhan itu kepada dunia. Kalau Tuhan yang disembah orang-orang itu kan tidak kenal. Orang tidak kenal Tuhannya seperti apa. Bicara dengan manusia aja tidak kok. Kenal perbuatannya tidak. Kalau Yesus kan penyataan dari Tuhan itu sendiri. Perilakunya, perbuatannya, bahkan sampai dia mati di salib pun dia membuktikan bahwa dia manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Dia menyerahkan dirinya kepada penyalipan. Dia tidak melawan, bahkan dia bilang ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena orang-orang yang menyalibkan akhirnya dihukum Tuhan, hukum berat itu, ribuan tahun dihukum itu. Itu kebodohan. Jadi kalau orang belum mengenal Yesus, saya sarankan supaya kenal Yesus dengan benar, karena Yesus itu bukan seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi semua itu ada berasal dari manusia berdosa. Yesus datang terakhir itu dia menyelesaikan semua masalah-masalah aturan-aturan itu. Tuhan sendiri yang datang, bukan manusia. Itu. Sehingga dia datang, dia membawa misi yang spesial, yaitu menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan aturan untuk manusia supaya jangan berbuat dosa. Tapi bagaimana supaya manusia tidak berbuat dosa? Itu bukan karena ada aturan-aturan, tetapi ada kemampuan yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada manusia supaya dia taat kepada hukum Tuhan dan hukum manusia, sehingga dia tidak boleh melakukan yang jahat terhadap sesama manusia. Kalau hanya sekadar aturan-aturan ditulis itu kan orang melanggar semua. Sampai sekarang ini coba di mana-mana hukum, di mana-mana aja orang melanggar. Hukum pun tidak adil. Orang lari ke hukum juga tidak adil. Nah, itu berarti hukum itu sendiri secara manusia nggak benar. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menetapkan kebenaran itu. Nah, disitulah Yesus datang untuk mengenapi itu. Kalau kita bicara misalnya hukum Taurat, jangan membunuh. Ya kalau saya menganiaya kan tidak membunuh. Seperti itu contohnya kekurangannya hukum Taurat. Tetapi maksud hukum Taurat bukan sampai di situ dengan jangan membunuh saja. Tetapi makanya dijelaskan oleh Yesus, jangan kamu membenci sesamamu.
tapi kamu kasihi. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita benci, tidak mungkin kita menganiaya, tidak mungkin kita membunuh. Sehingga itu yang dimaksud dengan menggenapi itu. Kalau hanya berdasarkan aturan aja, saya menganiaya bukan membunuh. Itu contohnya. Jadi betul-betul kita harus punya hati yang bersih, yang suci untuk hidup dengan sesama manusia yang berbeda. Nah, itu gunanya Yesus datang untuk itu. Lalu karena Yesus adalah dari Allah, dari firman yang menjadi manusia, setelah dia menggenapi semua karya penyelamatan itu, dia kembali, lalu dia ditetapkan sebagai Tuhan yang menguasai surga dan di bumi. Itu di Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Artinya, disitulah kita harus menyembah Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Setelah dia mengenal semua, dia kembali kepada keilahiannya. Dan kita harus menyembah dia sebagai Tuhan yang nyata, yang menyatakan diri. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain kan kita tidak tahu, hanya dihayal-hayalkan aja. Yesus itu penyataan dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 18. Penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dia yang menyatakan diri, makanya dia bilang, akulah Alfa dan Omega, akulah firman Allah yang mati dan bangkit. Jadi Yesus itu penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena dialah yang menggenapi kehadiran nabi-nabi semua. Lalu dia datang menyatakan diri sebagai Tuhan di dunia ini. Sehingga kita gak repot-repot, karena Yesus adalah penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Nah, kalau orang lain tidak mengerti itu, memang akan jadi sandungan. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Di situ kan, padahal kita tidak tahu asal mula Yesus dari mana. Makanya tadi saya katakan, nabi-nabi itu berasal dari manusia berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang suci, yang sempurna, hanya Yesus. Dialah firman yang jadi manusia. Dialah Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Dan puncaknya adalah dikaruniakan Roh Kudus, seperti yang tadi Bang Yuma katakan di Yohanes 14 ayat 16. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Trinitas. Jadi itu bukan Muhammad, bukan. Penolong yang roh itu bukan manusia. Roh itu adalah sesuatu yang tidak berwujud. Roh kebenaran itu, atau roh itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, tapi dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Jadi kalau kita misalnya roh penolong yang lain itu kita anggap sebagai Muhammad, ya keliru lah, karena Muhammad itu manusia, bahkan dia mati kan. Roh itu tidak mati, dia itu menyertai umat Kristen selama-lamanya sampai akhir zaman itu. Sehingga di sini jelas bahwa kita harus mengenal Yesus dengan benar, bahwa dia adalah Tuhan yang datang dari rupa manusia. Setelah menggenapi rencana penyelamatan, dia kembali kepada keilahiannya, lalu diberi kuasa sebagai Tuhan atas surga dan di bumi. Nah, kira-kira begitu. Jadi maksud saya bahwa kita harus mengenal Yesus itu siapa. Kalau kita belum mengenal Yesus dengan benar, kita akan tersandung. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Itu yang sering dimunculkan orang-orang Islam itu di sana. Nah, ini yang maksud saya jelaskan supaya kita mengerti dasar orang Kristen mengapa dia menyembah Tuhan Yesus. Ya begitu Bang Juma. Baik, makasih Pak. Al-Quran menerangkan ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiadalah kami mengutus seorang nabi kepada mereka kecuali mereka perolok-olokkan, mereka hinakan, mereka nistakan. Itu terekam 1400 tahun silam. Nah, sekarang ketika saudara saya Pak Martin mengatakan bahwa semua nabi itu adalah manusia yang berasal dari zina, ya, perbuatan pesina, pesundal, itu bukti kebenaran Al-Quran. Nah, lalu kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa hanya Yesus manusia yang suci, saya sudah sering memberikan data kepada teman-teman Kristen bahwa berdasarkan pekerjaan daripada penulis kitab Anda yang Kristen sebut sebagai orang Yahudi, ahli kitab, ahli Taurat, itu justru menceritakan Yesus itu sebagai anak hasil dari zina. Kita bisa melihat di dalam Matius 1 nomor 1 sampai nomor 6. Salomo di situ diterangkan sebagai sumber daripada Yesus. Bagaimana kemudian diterangkan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Ibed dan seterusnya. Yang kita tahu adalah Salomo adalah anak Daud, adalah salah satu dari dia adalah seorang kakek Yesus. Salomo ini. Sementara Salomo ini diterangkan di dalam kitab Bapak yang Bapak imani sebagai firman Tuhan, jelas dia melakukan perzinahan. Salomo anak Daud
anak Esai, anak Obed, anak Boaz, anak Salmon, anak Nahason, anak Amidab, anak Ram, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Ini yang perlu dipahami. Kemudian Salomo sebagai anak Daud, yang di luar nikah Daud, itu adalah bapak daripada Yesus itu sendiri. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 sampai nomor 27, di situ diterangkan bagaimana kemudian persinahan Daud. Lalu kemudian melahirkan anaknya Salomo dari istrinya Batseba. Artinya bahwa Yesus ini jelas adalah anak dari keturunan pesina. Lalu kemudian selain Salomo pesina, Daud pesina dan Salomo juga dikatakan sebagai anak hasil zina di luar nikah. Ternyata Maria, kalau kita lihat secara teliti di dalam Matius 1 nomor 18 sampai nomor 20, di situ diceritakan bahwa Maria ibunya Yesus mengandung Yesus, ya, itu pada saat Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Ini juga bisa kita lihat di dalam data yang ada dalam kitab Pak Daud. Artinya bahwa kalau dikatakan Yesus itu bukan anak pesina, silakan aja dibaca bagaimana kronologis cerita daripada pernikahan Yesus dengan pernikahan Daud dengan Batseba. Lalu kemudian keturunannya Salomo ini melahirkan rangkaian silsilah sampai kepada Yesus. Artinya Yesus itu adalah keturunan pesina berdasarkan data yang ada dalam kitab Bapa. Nah, lalu kemudian ketika Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu datang mengajarkan tentang hukum Tuhan kepada Bani Israel, ternyata nyata di dalam kitab Bapa juga masih terekam bahwa memang Yesus itu mengajarkan hukum Taurat. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel itu adalah penggenapan daripada perintah Tuhan kepada manusia agar tidak merubah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Sementara Paulus itu merubah semua aspek yang menjadi ajaran daripada nabi-nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Paulus mengaku di dalam Roma 11 nomor 13 sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Berarti rasulnya orang Kristen adalah Paulus, itu benar. Sementara di dalam Galatia dan juga di dalam Matius, ya, Matius 10, murid-murid Yesus yang 12 ini itu diutus hanya kepada domba-domba Israel saja. Mereka diutus untuk Israel. Jadi 12 murid Yesus itu untuk Israel, tapi Paulus mengaku dia untuk non-Yahudi, non-Israel. Berarti kalau nabi-nabi utusan Yesus yang 12 ini diperuntukkan kepada orang yang orang yang bersunat, maka kemudian Paulus mengaku dia diutus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti orang Kristen cuma punya satu rasul, yaitu Paulus saja. Karena ke-12 muridnya yang lain itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan menurut pengakuan Paulus sendiri, dia memang benar diutus untuk orang Yahudi. Roma 1 nomor 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Artinya lahirnya Kristen konsepnya berasal dari Paulus. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, mengajarkan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan untuk kemudian mengajarkan perintah Tuhan, tidak menghilangkan setitik pun di dalam perintah Tuhan. Yesus ini jelas adalah praktisi Yudaism. Dia praktisi Yudaism. Dia bukan seorang Kristen, tapi dia adalah seorang Yahudi yang taat kepada perintah Tuhan. Sementara Paulus kepada pengikutnya non-Yahudi, Kristen, di dalam Roma 7 nomor 9 nomor 10 diterangkan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi Paulus ini secara langsung mengatakan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa hukum Tuhan yang disebut dengan hukum Taurat, menurut Paulus itu adalah aturan yang membawa dia pada kematian.
Sehingga dia mau membebaskan diri dari perintah-perintah Tuhan itu. Sehingga dengan berani dia mengatakan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sangat maut. Dan kuasa dosa adalah aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Dan lagi-lagi Kristen itu adalah pengikutnya, mengaminkan dan menjalankan serta mempraktekkan ajaran Paulus ini. Sementara Yesus sibuk mengajarkan bagaimana Bani Israel harus kembali kepada hukum Taurat, mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Tetapi lagi-lagi Paulus justru memperuntukkan dirinya untuk non-Yahudi dan meninggalkan aturan mainnya Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Padahal jelas perintah Tuhan di Amsal 30 nomor 6, Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 3 nomor 13 dan seterusnya, tidak akan ada ruang diberikan kepada umat Tuhan untuk kemudian menambah dan mengurangi firman Tuhan. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar engkau tidak dicap sebagai seorang pendusta. Itu data, Pak. Sementara Paulus menghapuskan semuanya aturan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, kemudian dia tambahi. Setelah dia kurangi, dia tambahi. Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu hidup di dalam hukum Taurat. Padahal pengajaran para nabi justru sebaliknya. Hukum Taurat itu adalah sebuah pertobatan jiwa. Mazmur 19 nomor 7. Hukum Taurat, apa yang tertulis dalam Taurat adalah hukum ketenangan jiwa. Itu adalah pertobatan jiwa. Tapi kemudian Paulus menganggapnya, kamu tidak akan mendapatkan kebenaran, kamu akan lepas dari Yesus Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Ini bertentangan yang sangat-sangat frontal, Pak. Sehingga ketika materi ini kita bawa dengan tema siapakah Nabi yang benar? Nabi benar itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika temanya siapakah Nabi palsu itu, jelas Nabi palsu itu adalah yang mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Sekian sementara, Pak, silakan ditanggapi. Makasih. Iya. Jadi kalau misalnya kita menganggap Yesus anak zina, ya memang kalau lihat dari keturunan manusia tadi sudah saya katakan bahwa nabi-nabi siapapun manusia ini adalah orang berdosa, berasal dari manusia berdosa. Sedangkan Yesus itu berasal dari Allah sendiri, firman yang menjadi manusia. Jadi kalau diambil dari garis turunan tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan seperti Salomo, Daud, ya memang namanya itu dipakai sebagai garis seperti Daud misalnya. Daud itu dipakai untuk menggambarkan sebagai Mesias, Yesus sebagai Mesias. Itu raja seperti Salomo misalnya. Jadi turun-turun. Tapi kalau dari sisi manusia aja, ya semua manusia berdosa gitu loh. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu keluar dari Bapa, gitu. Dia lahir dari Roh Kudus. Nah, tujuannya apa? Supaya dia menggenapi semua hukum Taurat, aturan-aturan agama itu. Seperti itu. Nah, kenapa Yesus datang untuk menggenapi itu? Karena kalau misalnya hukum Taurat itu orang melakukannya berdasarkan mau-maunya sendiri, kemampuan-kemampuan sendiri. Itu bedanya di situ. Nah, kalau orang menjalani aturan-aturan berdasarkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, itu satu yang mustahil, tidak mungkin. Makanya ya, kalau dia katakan bahwa kalau kamu masih menuntut Taurat, Yesus tidak berlaku bagi kamu, karena kamu akan mati dalam dosamu, karena kamu tidak bisa memenuhi hukum Tuhan, hukum Taurat itu yang dimaksud. Jadi hukum Taurat itu hanya mematikan. Karena apa? Orang tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan hukum itu. Itu yang mau dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa itu sudah kecenderungan hatinya supaya dosa semua. Semua dilihat secara negatif gitu loh. Hal-hal apa saja dilihat negatif sehingga orang lainnya dihina-hina gitu, difitnah-fitnah. Nah, padahal kalau kamu benar ya kamu buktikan aja bahwa kamu hidup yang benar, orang contohin, bukan menghina orang. Bukan seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus begitu. Jadi kita tidak boleh menyesatkan mengatakan orang sesat atau kafir, tidak boleh. Kalau memang kita merasa benar, kita buktikan aja hidup kita yang benar. Nanti dia niru gitu. Jadi bukan kita caci maki orang. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Itu Yesus datang untuk mencari orang dosa, bukan orang benar. Sementara yang dia maksud di sini orang benar adalah orang-orang Yahudi yang merasa diri dia benar.
Padahal mereka melakukan ritual agama, tapi mereka mengusir sesama manusia. Itu hal-hal yang kecil dalam syariat agama mereka lakukan. Tetapi soal keadilan, belas kasihan, kesetiaan itu tidak ada pada mereka. Mereka itu jahat terhadap sesama. Nah, ini Yesus datang itu untuk itu. Yesus datang menggenapi untuk manusia bisa melakukan hal yang baik terhadap sesamanya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Setelah Yesus menggenapi misi penyelamatan, lalu dia datang kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain adalah Roh Kudus yang akan hadir dalam setiap pribadi orang Kristen supaya menuntun orang Kristen ke dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kebenaran atau Roh Kudus itu dia akan hadir kepada orang Kristen supaya dia melakukan aturan-aturan Tuhan. Tanpa Roh Kudus orang tidak mungkin bisa melakukan hal yang benar. Mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan, itu tidak mungkin. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa ngalah sama sesamanya. Roh Kudus itu penting bagi orang Kristen. Makanya kalau kita bicara hukum Taurat, kita harus bicara Roh Kudus. Hukum Taurat, syariat agama itu hanya usaha manusia. Itu mustahil bisa dilakukan. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus sendiri. Dia menerapkan syariat agama yang untuk lebih afdol menerapkan hukum Taurat. Ternyata dia membunuh orang. Nah, itu yang terjadi juga sekarang. Nah, ini yang ditantang oleh Yesus itu. Kamu harus percaya kepadaku supaya kamu menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu dari niat jahat terhadap sesamanya. Jadi di situ masalahnya. Kalau Rasul Paulus menjelaskan semua itu, karena memang kita punya Roh Kudus yang berbeda dengan orang Yahudi yang tidak punya Roh Kudus. Kenapa orang Yahudi dikenal sebagai orang yang keras kepala, degil? Karena memang mereka belum dikasih Roh Kudus. Itu maksudnya Alkitab mengatakan itu. Jadi bukan mereka orang Yahudi itu lebih jelek dari bangsa lain, bukan. Tapi karena belum dikasih karuniakan Roh Kudus. Karena siapapun manusia yang tidak punya Roh Kudus, dia pasti jahat gitu loh. Itu ukuran orang Kristen. Itu yang dimaksud. Makanya kalau dibilang orang Israel itu degil keras kepala, sebenarnya maksudnya itu bahwa karena mereka memang belum terima Roh Kudus, karena belum waktunya. Waktunya terima Roh Kudus adalah setelah Yesus menggenapi di salib. Lalu dia bangkit, lalu dia minta penolong yang lain yaitu Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan tiap orang percaya sampai selama-lamanya. Nah, itu jadi pengenalan akan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, oknum ketiga dari Trinitas. Makanya Saudara Juma coba belajar tentang Yesus itu siapa. Menurut orang Islam itu Isa itu siapa? Kenapa dia datang? Kalian tidak bisa menjelaskan latar belakang dia sebenarnya, kalian tidak bisa menjelaskan itu. Karena kalian tidak tahu sebenarnya apa maksudnya Isa datang atau Yesus datang itu apa. Nah, ini sudah saya jelaskan semua supaya kalian tahu bahwa kenapa Yesus datang. Yesus datang setelah tugas para nabi berakhir. Karena nabi-nabi dan hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi Yesus yang datang. Bagaimana Yesus bisa menyelesaikan masalah? Dia membenarkan orang dengan penyalipannya, lalu orang dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menentukan manusia bisa hidup yang benar. Kalau hanya hukum Taurat, aturan-aturan syariat itu semua itu orang tidak bisa melakukan hal yang baik. Dia lakukan itu di hadapan Tuhan untuk mengenalkan diri kepada Tuhannya saja, bukan dalam hubungan sesama manusia. Nah, ini supaya Bang Juma tahu orang Kristen kenapa mengajarkan kasih, kenapa meninggalkan hukum Taurat dan kitab para nabi perjanjian lama. Itu sudah digenapi, bukan ditinggalkan juga ya, tapi itu sudah digenapi dalam arti bahwa manusia mustahil bisa memenuhi hukum Tuhan itu dengan syariat agama, dengan hukum Taurat. Tidak bisa. Manusia dituntun Tuhan, ditolong Tuhan, dikasih penolong yang lain yaitu Roh Kudus, itu baru manusia bisa mengalah sama orang, bisa mengampuni orang. Itu. Nah, itu kuncinya supaya Bang Juma tahu kenapa Yesus itu datang. Untuk itu, untuk kehadiran Roh Kudus. Ini supaya kita tahu. Nah, itulah kira-kira tanggapan saya. Baik, makasih Pak. Kalau di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa in huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Jadi sosok Nabi yang datang kemudian kepada Bani Israel itu dikatakan hanya sebagai seorang hamba dan diberi kemudian nikmat sebagai seorang nabi kepada Bani Israel. Nama dek? SPT? Ya. Seperti itu. Jadi nabi ini diutus kepada Bani Israel sebagai petunjuk kepada Bani Israel agar kembali kepada hukum Taurat. Jadi Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Dan di dalam
persaksian orang yang kemudian disebut sebagai penulis kitabnya Pak Martin juga mengakui bahwa Yesus itu memang hamba Tuhan. Nah, jadi Al-Quran menerangkan Isa hamba Tuhan, kitab Kristen juga mengatakan Yesus itu hamba Tuhan. Itu sudah klop itu. Kitab Anda juga menerangkan bahwa Yesus itu nabi, Al-Quran juga menerangkan Isa itu adalah nabi. Ya deh. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia adalah nabi untuk Bani Israel. Nah, kemudian ketika Pak Martin menjelaskan tentang Yesus adalah penyelamat, dia sebagai karya penyelamatan karena nabi-nabi terdahulu itu gagal. Itu menurut orang yang ingin Yesus itu menjadi Tuhan. Tapi bagaimana dengan Yesus sendiri? Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan yang tidak berkata-kata di luar daripada kemampuan dia. Segala mujizat yang dia lakukan hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga ketika kemudian hal ini disampaikan oleh Kristologi Islam termasuk saya, maka pendebat Kristen akan mengatakan kamu tidak ngerti karena kamu tidak memahami pada dirimu tidak ada Roh Kudus. Kita harus memahami ya lebih jauh bahwa sebenarnya yang dimaksud Roh Kudus ini siapa? Apakah roh yang mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus, atau adalah sosok yang justru mengukuhkan tugas daripada nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan yang disebut dengan nabi? Karena dia menerangkan begini, Yesus menubuatkan Roh Kudus itu begini, di dalam Yohanes 14 nomor 26. Ketika roh penolong itu datang, yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Artinya ada pengulangan pengajaran. Kalau ketika Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel, ajaran itu diulangi oleh roh penolong lain. Kalau dia mengajarkan kepada muridnya Bani Israel menyembah kepada Allah, maka Roh Kudus yang benar juga akan ditemukan padanya pengajaran bahwa Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam pengajaran Kristen. Kok ada roh yang mengajarkan justru bertentangan dengan perkataan Yesus? Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26, ketika Roh Kudus itu datang, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan kembali apa yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, ini kok justru Yesus tidak pernah mengajarkan dan mengajarkan kalau untuk menyembah dirinya. Kok justru sekarang ada yang mengajarkan menyembah dirinya? Ini roh dari mana ini? Kembali kepada Roh Kudus, Pak. Supaya kita tahu dengan adanya Roh Kudus ini kita bisa ngerti siapa sebenarnya nabi yang mengajarkan kebenaran, siapa yang sebenarnya mengajarkan kesesatan. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Coba, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran, berarti berbicara mengenai hukum-hukum Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu dikatakan benar kalau tidak ada panduannya dari Tuhan? Bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Harus ada ketentuannya. Ini haram, ini halal, ini makruh, dan seterusnya. Harus ada ketentuannya. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Lalu kenapa disebut roh? Karena pada masa Yesus menyebutkan tentang roh kebenaran ini, orang itu belum datang. Masih dalam kehidupan alam roh dia. Dia belum nyata di atas muka bumi ini. Roh itu adalah gaib. Ya, roh kebenaran itu bukan berarti roh dalam pemikiran kita betul-betul makhluk roh, tidak. Tetapi roh yang dimaksud itu adalah sosok nabi. Kenapa saya katakan sosok nabi? Karena pada masa itu Rasul Muhammad SAW memang masih berbentuk roh. Dia bukan berbentuk manusia pada saat Yesus mengatakan itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW belum ada, maka disebutkan roh. Kenapa saya katakan bahwa roh itu adalah nabi? Bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 4, nomor 1 sampai nomor 2. Bahwa ternyata roh itu sama dengan nabi. Silakan Bapak lihat kitab Bapak,
sebagai seorang pendeta pasti Anda punya kitab. Buka di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 nomor 2. Ternyata roh itu adalah nabi. Ya, jadi roh kebenaran artinya nabi kebenaran. Kenapa dikatakan nabi kebenaran? Karena dia mengajarkan segala aspek yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai kepada nomor 15. Bahwa ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan menuntun kamu ke dalam sebuah kebenaran yang mengajarkan tentang keadilan, hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu nyata, Pak. Jadi roh kebenaran di sini adalah nabi kebenaran. Bukan roh seperti hantu, bukan. Bukan roh yang Anda hayalkan, Anda duduk, kemudian minta petunjuk, kemudian Anda memikirkan sendiri, lalu kemudian Anda putuskan sendiri. Lantas Anda katakan, oh inilah roh kudus yang mengatakan, oh bukan itu. Roh kebenaran adalah roh yang menjelaskan tentang hal tertulis dari Tuhan. Harus kepada seluruh kebenaran. Apa yang diajarkan dia tentang politik, apa yang diajarkan dia tentang ketatanegaraan, apa yang diajarkan dia tentang ekonomi, apa yang diajarkan tentang warisan, apa yang diajarkan tentang jual beli dan seterusnya. Itulah seluruh kebenaran yang dimaksud, bukan hayalan, bukan tahayul bahwa inilah yang dianggap benar. Bahwa ketika ada seperti itu, gak bisa, Pak, karena ini konsep, ini data. Makanya dia diterangkan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa harus lebih baik? Artinya harus lebih sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena aturan main kehidupan manusia bisa dikatakan damai ketika dia memiliki tuntunan dalam kehidupan. Bisa mengoperasikan sesuatu mesin oleh karena ada aturan main, ada buku panduan, dan itulah syariat. Itulah muamalah yang dimaksud daripada seluruh kebenaran. Jadi kalau kemudian Anda Pak Martin mengatakan bahwa yang dimaksud roh kebenaran itu adalah yang menuntun Kristen dalam melakukan kebenaran, mungkin cuma Bapak sendiri di dunia ini yang hidupnya berlaku seperti orang benar. Tapi lihat teman-teman Kristen yang lain. Lihat, Pak, di mana basis Kristen di negara kita, yang coba lihat bagaimana perilaku mereka. Mabuk-mabukan, judi, zina di mana-mana. Itu bisa kita lihat, Pak. Dan saya ini keliling Indonesia, ke Manado, ke Papua, ke Medan, kemana basis Kristen saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi mana Roh Kudus itu? Di mana Roh Kudus itu? Mereka yang menjajah di negara ini semuanya mengaku menyembah kepada Yesus. Mana Roh Kudusnya? Coba, Pak. Jadi itu cuma teori. Mungkin hanya Pak Martin yang hidup di dalam dunia hayal seperti itu dan menjadikan sebagai sebuah kenyataan. Tapi yang dimaksud daripada Roh Kudus itu adalah nabi kebenaran. Bisa dilihat dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 sampai nomor 2. Kalau kita melihat orang Islam kelakuannya salah, keliru dalam kehidupannya, sedangkan ada panduan kebenaran pada dia masih melakukan kesalahan, apatah lagi orang yang tidak punya panduan kebenaran. Sementara panduan kebenarannya itu sudah dihancurkan. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi orang Kristen mau menghambakan diri kepada Tuhan boleh, tidak menghambakan diri kepada Tuhan juga boleh, karena dia sudah dibebaskan di atas tiang salib. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Yesus itu sendiri kepada murid-muridnya. Nah, terakhir dari saya, Pak Martin, mungkin bisa Bapak bantu saya. Di dalam Matius 23 nomor 15 diterangkan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu dan menjadikan orang itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ahli kitab ini, Pak, orang Farisi ini membentuk sebuah agama, dan orang-orang yang masuk ke dalam pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah. 2 kali lebih jahat daripada pembuat agama itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menerangkan ke saya agama mana yang dibikin oleh ahli Torah, oleh orang-orang Farisi, konsep mana yang kemudian dijual ke non-Yahudi, yang dibikin oleh orang Yahudi yang sekarang menjadikan dirinya sebagai sebuah agama. Silakan Pak Mar.